Matematika. Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan manfaat serta berbagi kebaikan untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika tentang bab lingkaran untuk siswa SMP. Apakah adik-adik sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Jadi saksikan adik-adik semuanya, jangan di skip agar informasi yang disampaikan dapat terap dan diterima dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah kita akan bahas materi keliling lingkaran. Kita telah mengetahui bahwa pi itu sama aja dengan keliling lingkaran dibagi diameternya. Maka keliling lingkaran itu pi dikali diameternya. Nah, dengan demikian rumus untuk menghitung keliling lingkaran adalah K sama dengan pi dikali D, atau K sama dengan 2 dikali pi dikali R. D ini adalah diameter, kemudian R-nya ini adalah jari-jari. Nah, keterangannya K itu keliling lingkaran, D diameter lingkaran, R jari-jari lingkaran. P-nya itu bisa memakai ini sebenarnya bukan nilai aslinya ya, tapi nilai mendekati. Kita bisa mengambil nilai yang mendekati, yaitu 3,14 atau 22/7. Contoh yang pertama, hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari A 15 cm, B 25 cm. Kita akan jawab ya sahabat matematika semuanya. Silahkan disimak dengan baik-baik. Kita jawab pertama yang A dulu. Itu kelilingnya adalah kita pakai jari-jari. Berarti K sama dengan 2 dikali pi dikali R. 2 dikali pi nya sebentar ya, kita lihat R-nya. R-nya 15. Karena 15 itu tidak bisa dibagi 7, berarti kita pakai R-nya itu 3,14. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 15 itu hasilnya 94,2 cm. Jadi kelilingnya 94,2 cm. Kemudian yang B, kelilingnya rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R. Karena 28 ini bisa dibagi 7, kita pakai pi-nya 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 28 itu 176 cm. Jadi kelilingnya 176 cm. Kita contoh yang kedua. Diketahui taman berbentuk lingkaran dengan keliling 282,6 meter. Tentukanlah panjang diameternya. Kita menggunakan pi sama dengan 3,14. Karena di kelilingnya ada koma ya, berarti otomatis pasti nanti akan menggunakan sistem koma. Pi-nya yang koma. Jadi yang pi-nya yang koma yaitu 3,14. Kita selesaikan. Tulis dulu diketahuinya hanya 282,6 meter. Dan pi-nya 3,14. Ditanyakan D-nya atau diameternya. Jawab, rumus keliling adalah P dikali D. Kemudian masukkan ini yang diketahui. Kelilingnya 282,6 meter. P-nya 3,14, D-nya tetap
Selanjutnya untuk mencari D, ini kan 3,14 dikali D, kali berapa biar hasilnya 282,8 meter. Ya, dari 282,6 meter ini dibagi 3,14, hasilnya 90 meter. Jadi diameternya adalah 90 meter. Kita lanjut contoh yang ketiga. Sebuah roda dengan diameter 65 cm digelindingkan di lantai. Jika roda itu berputar sebanyak 8 kali, tentukan panjang lintasannya. Kita selesaikan. Roda dengan diameter 65 cm. Banyak putarannya tadi 8 kali. Kemudian panjang lintasannya yang ditanyakan. Nah, sehingga panjang lintasannya itu karena diputar 8 kali berarti ya tinggal 8 kali dikali dengan kelilingnya kan, karena berputar ya. Jadi 8 dikali kelilingnya itu pakai diameter, karena yang diketahui diameter kita pakai rumus yang ada diameter. Jadi pi kali d diameter, sehingga 8 dikali pi nya pakai, karena 60 diameter 65 nggak bisa dibagi 7, jadi pi nya pakai 3,14 kali 65, sehingga ketika 8 dikali 3,14 dikali 65 hasilnya 1632,8 cm, sehingga panjang lintasan roda itu 1632,8 cm. Atau kalau diubah ke dalam meter tinggal dibagi dengan 100, yaitu 16,328 meter. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Ya, perhatikan gambar tersebut. Pada gambar di kanan ini diketahui diameter roda kecil Romawi 1 yaitu 30 cm dan diameter roda besar Romawi 2 itu 50 cm. Jika roda kecil berputar 20 kali, berapa kali putaran roda besar? Kita akan jawab ya sahabat matematika. Pertama kita tuliskan yang diketahui. Diameter pertama itu 30. Kemudian diameter yang kedua 50. Dan roda yang kedua itu roda yang pertama itu berputar 20 kali ya. Ditanyakan roda 2 berputar berapa kali. Nah, kita akan jawab. Caranya adalah kita harus menyamakan ya. Kita akan menyamakan. Jadi ketika roda yang ke satu ini diputar 20 kali, roda yang kedua itu diputar berapa kali? Yang sama-sama ini talinya sama ya, talinya sama. Caranya bagaimana? Ya tinggal saja, misalkan nih roda 2 berputar n kali ya, roda 2 berputar n kali misalkan. Jadi kita buat persamaannya, n dikali roda yang kedua sama dengan roda yang pertama ini berputar 20 kali ya, berarti 20 kali dikali K kelilingnya roda yang pertama, sehingga nanti ini hasilnya akan seimbang ya antara di sini dan di sini ya. Kita akan samakan ini, jadi menggunakan sistem persamaan, sehingga kita akan lihat untuk mencari K1 itu dengan rumus pi kali D. Pi nya kita pakai 3,14, D nya itu diameter yang pertama itu 30, berarti kita pakai yang 30, jadi 3,14 dikali 30 sama dengan 94,2 cm. Kemudian untuk yang kedua nya pi kali D sama dengan 3,14 dikali D nya itu D2 nya itu 50, berarti dikali 50 hasilnya 157 cm.
Sehingga kita masukkan apa adanya. N-nya belum, dikali K2-nya itu 157, 20 dikali dengan K1-nya itu 94,2 cm. Sehingga dikali 20 dikali 94,2 itu 1884. Ini tetap. Jadi sehingga ketika M dikali 157 itu hasilnya 1884. N-nya berapa? Ketika dikali 157 hasilnya 1884. Ya, caranya dengan kebalikannya. Kalau ini dikali berarti di sini dibagi. Jadi 1884 dibagi dengan 157 hasilnya 12. Jadi roda besar atau roda yang kedua itu berputar sebanyak 12 kali. Bagaimana sahabat semuanya? Apakah sudah jelas? Jika belum, silahkan diputar kembali. Jika sudah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang luas lingkaran. Rumus luas daerah lingkaran dapat dilakukan dengan cara memotong-motong lingkaran sehingga menjadi juring-juring, kemudian membentuknya menjadi sebuah. Pertama, persegi panjang, bisa segitiga, belah ketupat, trapesium, jajar ginjang, atau bangun yang lainnya. Kita akan ada beberapa ya penurunan rumus luas lingkaran. Yang pertama, penurunan luas lingkaran dengan segitiga. Kita lihat lingkaran kita ini dipotong untuk hampir mirip dengan segitiga. Ya, kemudian dari potongannya ini disusun membentuk segitiga. Ya, jadi dipotong membentuk segitiga. Di sininya ini namanya adalah sepertiga kelilingnya, seperempat kelilingnya ya. Karena apa? Karena ketika ini ada 4, 1, 2, 3, 4 nih ya, potongan ini itu kan 1/4-nya dari lingkaran, dari keliling lingkaran. Kemudian kalau ininya itu adalah 4 kali jari-jarinya. Kenapa kok 4 jari? 4 dikali jari-jarinya karena ini kan jari-jari ya. 1 jari-jari, 2 jari-jari, 3 jari-jari, 4 jari-jari. Seperti itu ya sahabat semuanya. Nah, dari potongan tadi ya, pandang gambar tersebut sebagai segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tersebut adalah bentukan 16 juring dari sebuah lingkaran. Dengan panjang alas itu berarti yang 4 kali busur juring sama aja dengan 1/4 keliling lingkaran. Nah, tinggi segitiganya tadi itu sudah kita hitung ya, 4 jari-jari. Sehingga luas segitiganya itu kan setengah dikali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya tadi 1/4 keliling lingkaran, kemudian tingginya itu 4R. Sehingga kita kalikan ini ya, kita kalikan 1/4 dikali dengan 4 kan habis ya, hilang. Sehingga tersisa setengah dikali keliling lingkaran dikali jari-jari. Keliling lingkarannya tadi 2πr. Sehingga ketika duanya ini saling menghabiskan ketika dikalikan dengan setengah, tersisa pi dikali r dikali r. R kali r itu sama aja r kuadrat. Jadi seperti ini luas lingkarannya ya sahabat semuanya. Yang kedua, luas lingkaran dengan persegi panjang. Kita lihat lingkaran berikut, kita potong-potong. Ini jari-jarinya ya, kita potong-potong, ini sama semua potongannya. Kita ambil 1, 2, 3, 4 ya, yang biru di atas, yang orange ini di bawah. Ya, membentuk apa? Belum ya. Kita akan potong ini. Di sebelah sini kita potong setengah. Potongannya kita taruh di sebelah sini. Nah, bentuk persegi panjang. Nah, panjang ini
itu adalah setengah K, setengah kelilingnya. Kenapa kok bisa? Kita lihat orange tadi kan bagian bawah ini kan, setengahnya dari keliling lingkaran kan ya, jadi panjangnya ini setengah keliling lingkaran. Kalau ininya lebarnya jari-jari, karena ini kan jari-jari ya, jari-jari ini kan, nih panjang jari-jari. Kita tuliskan huruf A, B, C, D. Nah, perlu diingat luas lingkaran itu luas sama aja dengan luas persegi panjang A, B, C, D kan. Nah, ingat gak luas persegi panjang? Ya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu setengah kali K keliling dan lebarnya adalah R ini ya. Sehingga kelilingnya kan 2πr dijabarkan, kemudian 2 sama setengah saling menghilangkan ini, sehingga tersisa pi dikali r kali r, atau bisa disingkat pi r kuadrat, karena r kali r itu sama aja r. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Untuk setiap lingkaran luasnya dapat dihitung dengan rumus L sama dengan pi r kuadrat. L nya sama dengan luas lingkaran, R nya itu jari-jari atau radius lingkaran atau setengah diameter, dan pi nya bisa memakai 3,14 atau 22/7. Contoh yang kelima. Hitunglah luas lingkaran jika diameternya A 20 cm, B 42 desimeter. Kita selesaikan yang A dulu, diketahui diameternya 20 cm. R-nya berarti kan 10 cm. Ditanyakan luasnya. Kita akan pakai rumus yang pi r kuadrat. Jadi kalau pi r kuadrat diameternya dijadikan jari-jari. Pi-nya kita ambil 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya 10. 10 itu tidak bisa dibagi 7, jadi ambil pi-nya yang 3,14. Sehingga 3,14 dikali 10 cm kuadrat hasilnya adalah 10 cm kuadrat itu kan menjadi artinya 10 cm kali 10 cm. Sehingga 100 cm kuadrat. 3,14 dikali 100 cm kuadrat hasilnya 314 cm kuadrat. Yang B diketahui diameternya 42 desimeter. Dijadikan jari-jari 21 desimeter. Ditanyakan luasnya. Kita akan jawab dengan rumus pi r kuadrat. Karena jari-jarinya 21 bisa dibagi 7, kita pakai pi-nya 22/7 dikali 21 hasilnya, oh ya 21 kuadrat ya, 21 kuadrat itu 441. Sehingga ketika di 22/7 dikali 441 hasilnya 1386 cm kuadrat. Contoh 6. Keliling suatu lingkaran itu sama dengan 62,8 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Diketahui kelilingnya itu 62,8 cm. Tanyakan luasnya. Kita pecah dulu kelilingnya sehingga kita akan mendapatkan jari-jarinya ya. Kelilingnya itu 2πr. Kelilingnya itu nilainya 62,8. 2 tetap, pi-nya kita pakai 3,14. Kemudian dikali r. Sehingga 2 dikali 3,14 itu 6,28 kali jari-jari. Jari-jarinya berapa? Ini karena perkalian, jadi ini jadi bagi. Sehingga 62,8 dibagi 6,28.
jari-jarinya 10 cm. Sehingga kita masukkan ke luasnya. Luasnya itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi nya kita pakai 3,14 dikali r nya itu 10 ya, sehingga 3,14 dikali 10 pangkat 2 itu 100. Jadi 3,14 dikali 100 itu 314 cm kuadrat. Kita lanjut untuk contoh yang ketujuh. Silakan adik-adik sahabat matematika lihat gambar tersebut. Gambar di kanan ini adalah suatu daun pintu yang terbentuk dari setengah lingkaran dan persegi. Tentukan yang pertama keliling daun pintu itu. B. Luas daun pintu tersebut. Kita selesaikan ya sahabat matematika semuanya. Diketahui daun pintu itu sama aja dengan setengah lingkaran ditambah persegi kan, karena ini setengah lingkaran dan ini persegi. KL, KM, KL, KN, NM itu sama aja dengan diameter dari lingkaran yaitu 98 cm. Ini ya, diameter kan, sehingga ditanyakannya A. K daun pintu, B. L daun pintu. Nah, kita akan selesaikan. Yang pertama, keliling daun pintu itu berarti kan ini ya, NK ditambah KL ditambah LM ditambah busur MN, sehingga ketika ini kan sama ya, berarti sama aja dengan 3 dikali panjang KL ditambah dengan busur MN itu diperoleh dari keliling ya, setengah keliling lingkaran, sehingga KL nya 98, keliling lingkarannya itu pakai 22/7 dikali dengan diameter 98 ya, keliling lingkaran kan pi kali D, sehingga 3 dikali 98 itu 294, sedangkan setengah dikali 22/7 dikali 98 hasilnya 154, sehingga hasilnya 448. Jadi keliling daun pintu itu 448 cm. Kita akan jawab yang B. Yang B itu adalah luas daun pintu sama aja dengan luas persegi KLMN ditambah luas dari setengah keliling lingkaran. Maksudnya luas setengah lingkaran. Jari-jarinya berapa? Dari 98 bagi 2 yaitu 49. Kita akan cari ya luas lingkaran, luas KLMN itu kan sisi kali sisi ya, berarti 98 kali 98. Luas setengah lingkaran berarti setengah dikali pi r kuadrat. Pi nya 22/7, r kuadratnya 49 kuadrat, sehingga 98 dikali 98 itu 9604, dan setengah dikali 22/7 dikali 49 kuadrat itu 3773. Sehingga ketika 9604 ditambah 3773 itu 13.377. Jadi luas daun pintunya itu 13.377 cm. Kita akan berikan contoh yang ke-8. Perhatikan gambar di kiri ini. Garis lengkung AC adalah busur lingkaran yang berpusat di D. Hitunglah luas daerah yang diarsir tersebut. Kita selesaikan. AD itu panjang AD itu sama aja dengan AB sama dengan BC ya. AD
gantikan dengan CD, itu jari-jari ini ya, 20 cm. Ditanyakan luas yang diarsir, kita jawab ya, kita perbesar ini ya, ini kan 1/4-nya dari lingkaran ya. Luas yang diarsir ini bisa diperoleh dari luas persegi ABCD dikurangi 1/4 dari luas lingkaran. Ya kan, ini kan 1/4 lingkaran kan. Terus ini perseginya. Sehingga persegi dikurangi ini ya yang diarsir ini ya. Oke, luas ABCD itu sisi kali sisi, sisinya 20 cm. Kemudian 1/4 dikali luas lingkaran itu Pi kali R kuadrat. Sehingga S-nya itu 20, berarti 20 kuadrat dikurangi 1/4 dikali Pi-nya kita ambil yang 3,14 dikali dengan R-nya itu 20, berarti 20 kuadrat. Sehingga 20 kuadrat itu 400 cm kuadrat dikurangi 1/4 dikali 3,14 dikali 20 kuadrat itu 400, sehingga 400 dikurangi hasil dari 1/4 dikali 3,14 dikali 400 itu 314, sehingga 400 dikurangi 314 hasilnya 86 cm kuadrat. Jadi ini adalah luas yang diarsir ya sahabat matematika. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan materi dari luas dan keliling lingkaran. Selanjutnya, apakah sahabat matematika ingin mengecek kemampuan dari hasil belajar tentang materi lingkaran dengan tema luas dan keliling? Jika iya, silahkan lihat soal-soal berikut. Silahkan kerjakan sebagai latihan. Selamat mengerjakan dan salam matematika. Soal yang pertama. Sebuah lingkaran diketahui diameternya 14 cm dan 20 cm. Tentukan keliling dan luas dari lingkaran tersebut. Soal yang kedua. Sebuah lingkaran diketahui diameternya 20 cm. Tentukanlah keliling dan luas dari lingkaran tersebut. Soal yang ketiga. Diketahui panjang jari-jari sepeda adalah 50 cm. Tentukanlah A. diameter ban sepeda tersebut, B. keliling ban sepeda tersebut. Soal yang keempat. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebesar 14 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Soal yang kelima. Sebuah lingkaran memiliki keliling sebesar 88 cm. Tentukan berapakah nilai jari-jari lingkaran tersebut. B. Berapa luas lingkaran tersebut. Soal ke-6. Sebuah lingkaran memiliki luas 3.850 cm kuadrat. Maka panjang diameternya adalah Soal yang ke-7.
Perhatikan gambar tersebut. Sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Jika ukuran rusuk persegi tersebut adalah 14 cm, tentukanlah A. luas persegi, B. luas lingkaran, C. luas daerah yang diarsir. Soal yang ke-8. Sebuah roda dengan jari-jari 14 cm menggelinding di jalan hingga panjang lintasannya adalah 792 cm. Tentukan banyaknya putaran yang terjadi pada roda. Soal yang ke-9. Perhatikan gambar di samping. Luas daerah arsiran adalah, dengan catatan memakai pi-nya 22/7. Soal yang ke-10. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Tentukan A. luas daerah yang diarsir, B. keliling bangun tersebut. Baik, terima kasih sahabat matematika sudah menyaksikan video ini sampai akhir, sampai mengerjakan materi, sampai dari mendengar materi sampai dengan mengerjakan latihan soal. Semoga bermanfaat dan tetap ingat, tidak ada yang tidak mungkin selagi masih bisa kita lihat. Jadi kerjakan apa yang masih bisa terlihat, pasti bisa, pasti ada caranya, nggak ada yang nggak mungkin. Dan harus tetap semangat belajar untuk masa depan yang gemilang. Sekian media belajar pada kesempatan hari ini, dan silahkan bisa dilihat untuk kumpulan materi-materi matematika ada di link di deskripsi. Silahkan dilihat, ada materi matematika kelas 7, 8, 9 dan matematika umum, maupun ada juga matematika SD. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri, salam matematika.